Halo, tes Mas Yogi, Mas Yoga. Apakah suara saya terdengar dan juga videonya terlihat dengan jelas? Iya, Mas, terdengar dan Ba- terlihat dengan jelas. Baik, walaupun partisipan kali ini belum ada ya. Oke, mungkin kita mulai saja. Nanti recordingnya bisa kita bagikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi sambil menunggu para peserta hadir di pagi ini, eh, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak yang menyempatkan hadir kembali di acara hari Minggu yang biasa kita lakukan tiap hari Minggu jam 9 pagi, yaitu acara Spektroskopi School, di mana Spektroskopi School ini merupakan program yang masih merupakan bagian program dari The Nexus Academy yang kita selenggarakan. Hari ini kita sudah mau menginjak ke pertemuan yang ke-10, berarti hari ini merupakan pertemuan yang ke-10 untuk program Spektroskopi School, di mana hari ini kita akan membahas satu topik spektroskopi, yaitu yang dikenal dengan Atomic Fluorescence Spectroscopy atau biasa disingkat sebagai AFS. Oke, kita lanjut untuk menghemat waktu sambil menunggu para peserta hadir. Di mana hari ini kita akan membahas yang pertama mengingatkan kembali terkait dengan interaksi-interaksi antara cahaya dengan materi, dan kemudian kita bahas kenapa pentingnya pendeteksian beberapa unsur berikut, yaitu merkuri, Hg, arsenik, bismut, Sn, tellurium, selenium, dan juga antimoni, Sb. Kemudian kita akan membahas terkait dengan atomic fluorescence spectroscopy dan diakhiri dengan aplikasi. Kemudian kita lanjut dengan aplikasi dan diakhiri dengan kesimpulan. Terkait dengan interaksi-interaksi apa saja yang terjadi ketika kita menginteraksikan cahaya dengan materi. Jadi seperti biasa, kita mengingatkan kembali bahwa cahaya bisa ditransmisikan, kemudian cahaya juga bisa dipantulkan atau reflection, kemudian cahaya juga oleh materi bisa dibiaskan atau refraction. Ada kalanya juga cahaya intensitasnya bisa diserap oleh materi, dan ada kalanya juga ketika setelah diserap, di mana molekul atau materi tereksitasi secara energinya dari ground state menuju ke eksitasi state. Kemudian jika materi tersebut semiconductor, yaitu materi di mana peralihan antara konduktor dan juga isolator yang memiliki band gap, celah energi, maka ketika foton tersebut menyinari semiconductor, maka energi foton tersebut jika energinya minimal atau lebih besar dari gap energi dari semiconductor tersebut, maka foton tersebut akan digunakan untuk mengeksitasi elektron dari pita valensi menuju pita konduksi, sehingga di kondisi hanya tertinggal hole, dan kemudian nanti akan terjadi rekombinasi atau eksiton antara elektron dan juga hole, di mana proses tersebut akan memancarkan foton. Selain itu, jika sampelnya memiliki senyawa berfluorofor atau berpendar, maka setelah senyawa tersebut menyerap atau molekul tersebut menyerap foton, dia akan menyerap melalui fenomena absorption, kemudian energinya akan pindah menuju energi lebih tinggi,
electronic state, dan seterusnya. Kemudian akan kembali lagi menuju singlet electronic state. Dan dari singlet electronic state menuju ke ground state, dia akan memancarkan namanya fluorescent. Jika terjadi intersystem crossing antara singlet state menuju ke triplet state, kemudian dari triplet state turun menuju ke ground state, maka akan terjadi pemancaran cahaya, di mana fenomenanya kita kenal dengan phosphorescence. Nah, hari ini juga mirip fenomena yang terjadi di molekul, baik itu semiconductor dan juga di molekul, di materi, baik itu di materi semiconductor ataupun molekul yang berfluorophore. Nah, hari ini juga kita akan membahas terkait fenomena photoluminescence, atau lebih tepatnya kita sebut di sini spesifiknya fluorescent, tapi pada level atom. Kemudian juga interaksi cahaya dengan materi yang lain, kita kenal juga ada diffraction, di mana cahaya bisa dibelokkan melalui celah sempit ketika melewati celah sempit. Kemudian juga cahaya bisa dihamburkan, baik terhambur secara elastic light scattering, di mana biasa kita kenal sebagai Rayleigh scattering, ataupun inelastic light scattering, atau fenomenanya biasa kita kenal sebagai Raman scattering atau Brillouin scattering. Bentar ya. Oke. Nah, terkait dengan elemen-elemen yang sampai saat ini diketahui oleh manusia, yang ditemukan baik di sekitar kita, yang dapat ditemukan baik di sekitar kita, ataupun memang harus terbentuk tidak secara alamiah, yaitu disintesis di fasilitas nuklir. Sampai saat ini, unsur-unsur yang diketahui oleh manusia, yaitu berjumlah 118 unsur, di mana dijabarkan di tabel periodik unsur. Dimulai dari unsur paling ringan, yaitu hidrogen, dengan nomor atom 1, kemudian helium, kemudian litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon, natrium, magnesium, aluminium, silikon, sampai unsur ke-118 oganescent. Di mana unsur yang terakhir 118 ini merupakan unsur yang disintesa pada tahun 2002 oleh Yuri Solokovic Oganesson, ilmuwan nuklir fisika, dan elemen ini disintesa di fasilitas nuklir di dekat Moskow, Rusia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, terkait dengan periodic table ini, pada mulanya, jadi ini merupakan sumbangsih dari ilmuwan kimia Rusia atau Uni Soviet, yaitu Dmitri Ivanovich Mendeleev. Pada tahun 1869, beliau membuat periodic table dari elemen berdasarkan massa atom, yang dimana sampai sekarang namanya diabadikan menjadi salah satu nama unsur di tabel periodik, yaitu Mendeleevium. Kemudian pada tahun 1913 ada ilmuwan, mungkin ini Amerika, Henry Moseley, di mana memperbaiki periodic table yang sudah dibuat sebelumnya oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev, yang sekarang kita gunakan sampai sekarang, di mana merubah dari strukturnya dari atomic mass menjadi keteraturan berdasarkan atomic number atau jumlah atom. Hari ini dengan teknologi atomic fluorescence spectroscopy atau AFS, yang pada intinya memang teknologi ini tidak bisa mengcover untuk mendeteksi
semua unsur-unsur yang ada di tabel periodik tersebut, tetapi hanya sebagian saja, yaitu yang pertama, unsur yang mudah menguap di tekanan dan temperatur ruang atau normal, yaitu Hg, raksa. Kemudian juga ada germanium, ada unsur arsenik, ada unsur selenium, ada unsur tin, ada unsur Sb atau antimoni, kemudian ada unsur Pe, tellurium. Jadi unsur-unsur ini yang akan kita bahas yang bisa dideteksi oleh teknologi atomic fluorescence spectroscopy. Oke. Nah, kenapa pendeteksian unsur-unsur yang sudah saya utarakan sebelumnya sangat penting? Karena contohnya unsur merkuri, jadi merkuri bisa menyebabkan dampak negatif baik ke lingkungan yang pada akhirnya ke manusia, tempat manusia tersebut berada, baik secara langsung mengenai manusia ataupun melalui proses akumulasi di lingkungan, contohnya di ikan dan sebagainya, kemudian masuk ke rantai makanan, kemudian kita sebagai manusia yang berada di puncak rantai makanan, kita akan mengkonsumsi kandungan merkuri yang sangat tinggi, gitu ya. Di mana merkuri atau Hg ini bisa menyebabkan contohnya adalah kerusakan ginjal. Kemudian kalau arsenik contohnya bisa meningkatkan penyakit kardiovaskular ataupun meningkatkan risiko diabetes. Kemudian bisa menyebabkan karsinogen atau kanker seperti kanker kulit dan lainnya. Kemudian juga tin atau Sn untuk level rendah gitu ya. Jadi ada inorganic tin, toksisitasnya itu agak rendah. Tetapi kalau untuk organotin compound ini bisa meningkatkan contohnya kerusakan hati dan lainnya. Sedangkan antimoni ini salah satu efek negatifnya bisa menyebabkan iritasi mata dan juga kulit, kemudian menyebabkan efek-efek kardiovaskular. Untuk selenium atau Se ini bisa menyebabkan keracunan, kemudian bisa juga menyebabkan kalau kekurangan sebetulnya Se itu ya ini merupakan unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tentunya terbatas gitu ya. Kalau jumlahnya melewati ambang batas, maka dampak-dampak negatif pada tubuh manusia akan terjadi. Contohnya misalkan eh kerontokan rambut dan juga copotnya kuku gitu ya. Kemudian unsur yang lain yaitu bismut, ini juga sama gitu ya. Jadi dapat mengakibatkan simptom untuk neurologi. Kemudian juga bisa menyebabkan jika dosisnya tinggi bisa mengakibatkan kerusakan atau permasalahan yang terjadi di organ ginjal atau hati. Sedangkan untuk tellurium, jadi tellurium juga sama gitu ya. Jadi bisa menyebabkan contohnya iritasi pada membran mukos dan juga iritasi pada kulit ketika dosisnya tinggi atau bisa menyebabkan pada hewan termasuk manusia ini menyebabkan terjadinya kecacatan kelahiran, kecacatan pada bayi. Bentar ya. Oke.
Nah, sekarang kita bahas terkait dengan atomic fluorescence spectroscopy atau biasa disingkat dengan AFS. Apa itu AFS? Jadi singkat cerita seperti yang tadi saya sudah utarakan, dari namanya di sini sudah kita bisa pahami atomic fluorescence spectroscopy ada kata atom, atomic. Berarti fenomena ini terjadi di level atom. Kemudian ada kata fluorescent. Artinya di sini ada fenomena pendaran ketika si atom ini kita sinari dengan foton yang sesuai dengan energi gap antara ground state dan eksitasi state-nya di level atomnya untuk spesifik atom. Kemudian setelah menyerap foton, maka dia akan kembali memancarkan foton tersebut, fluorescent. Sedangkan spektroskopi merupakan cabang ilmu sains yang mempelajari interaksi tersebut. Kemudian dari sisi spektroskopi dengan menggunakan AFS ini kita bisa memperoleh spektrum fluorescennya. Jadi secara umum atomic fluorescence spektroskopi merupakan teknik analitik yang digunakan untuk mendeteksi, tentunya mendeteksi itu apakah secara spesifiknya apakah ini ada kandungan arsenik, apakah ada kandungan merkuri, apakah ada kandungan antimoni dan lainnya. Kemudian tentunya teknik ini merupakan teknik yang sangat sensitif, di mana biasa digunakan untuk kuantifikasi atau penentuan konsentrasi trace level di level trace level, artinya di level ppb ke bawah sampai ppt, part per trillion. Dengan teknik di mana atom tereksitasi ketika atom tersebut disinari oleh foton, kemudian dia akan memancarkan kembali dengan menggunakan proses yang namanya fluorescent. Jadi ketika kita melihat atom, contohnya di sini ada model atom Bohr, di mana model tersebut jadi yang tengah menunjukkan inti atom yang terdiri dari proton dan juga neutron. Kemudian ada orbit, di mana elektron mengorbit, di mana sel atau kulit pertama diisi oleh 2 elektron maksimum. Kemudian kulit kedua 4 elektron dan seterusnya. Tergantung dari atomnya. Kemudian ketika atom tersebut kita sinari dengan foton dengan energi H nu atau konstanta Planck dikali frekuensinya, jika energi tersebut sesuai dengan energi elektron di atom tersebut yang dibutuhkan untuk tereksitasi menuju kulit yang lain, maka energi foton tersebut akan digunakan untuk mengeksitasi elektron pindah dari satu kulit atau orbital di model atom modern menuju orbital yang lain. Setelah itu, si elektron yang tereksitasi dia akan kembali menuju ke keadaan awalnya, yaitu ground state. Jadi si atom yang sudah tereksitasi nanti akan kembali lagi menuju ke keadaan atom yang tidak tereksitasi atau atom di posisi ground state. Di mana ketika proses kembalinya si elektron dari posisi tereksitasi menuju kembali ke posisi awal, dia akan memancarkan foton dengan energi sama dengan H, konstanta Planck dikali nu aksen, atau di mana untuk fenomena atomic fluorescence spektroskopi frekuensinya sama atau energinya sama. Ya. Yang biasa kita kenal dengan fenomena resonance
fluorescent. Di mana resonance fluorescent ini merupakan fenomena di mana frekuensi atau energi foton yang diserap sama dengan energi foton yang dipancarkan oleh atom ketika atom tersebut kembali dari keadaan tereksitasi menuju ke ground state. Terkait dengan prinsip dari atomic fluorescence spectroscopy, jadi tahap pertama, yang pertama, sampel kita, contohnya yang mengandung raksa, antimoni, dan lainnya, itu harus diatomisasi dahulu. Jadi harus dirubah. Misalkan kalau sampelnya dalam bentuk cair, maka sampel yang mengandung merkuri, contohnya dalam cairan, itu harus diuapkan. Jadi harus menjadi level atom dengan teknik apa? Bisa dengan teknik pembakaran. Kemudian untuk Hg, raksa, karena Hg mudah menguap sekali walaupun di temperatur dan tekanan atmosfer normal. Jadi itu namanya cold vapor generator. Kemudian kalau unsur yang lain selain Hg, contohnya arsenik, bismut, dan lainnya, itu tidak mudah menguap di room temperatur dan juga tekanan atmosfer normal, tekanan atmosfer kita maksudnya, maka kita harus mereaksikannya menjadi hydride. Hydride-nya gitu ya, menjadi hydride. Kemudian dengan bantuan pembakaran sedikit, maka akan berubah menjadi gas dan teratomisasi. Tahap yang kedua, kita harus setelah si unsur-unsur tersebut di level atomnya, kita harus mengeksitasi si elektron di dalam atom tersebut supaya tereksitasi dengan memberikan foton dalam bentuk cahaya monokromatik, di mana cahaya monokromatik yang kita berikan harus bersesuaian dengan energi gap, artinya energi antara ground state si atom menuju ke excited state dari atom. Ketika kita berhasil memberikan energi yang sesuai antara energi yang kita berikan dengan energi minimum yang dibutuhkan supaya si elektron tersebut atau si atom tersebut secara energinya pindah dari kondisi ground state menuju ke excited state, nah, maka si foton yang kita berikan akan diserap. Makanya atomic fluorescence spectroscopy ini sebetulnya merupakan spektroskopi teknik serapan. Jadi kita memiliki atom pada awalnya, atom spesifik yang ingin kita deteksi atau identifikasi, contohnya merkuri dan lainnya, yang pada awalnya berada di ground state. Kemudian kita sinari dengan foton supaya tereksitasi menuju atom excited state, atom tereksitasi, dan si foton tersebut diserap. Kemudian proses yang ketiga, setelah si foton tersebut diserap, untuk melakukan perubahan energi dari atom ground state menuju ke excited state, maka fenomena yang selanjutnya adalah fenomena fluorescent emisi. Emisi fluorescent. Artinya ada emisi
foton ketika si atom yang tereksitasi, dia akan balik lagi menuju ground state. Kemudian memancarkan yang kita kenal dengan fluorescent emission. Fluorescent emission ini tentunya mata manusia tidak bisa membedakan. Karena mungkin yang pertama bisa di luar jangkauan mata, bisa saja fluorescent emisinya berada bukan di cahaya tampak, tetapi ada di kawasan UV. Kemudian dari sisi intensitas juga sangat kecil. Maka kita membutuhkan instrumen optik yang dikenal dengan detektor. Di mana detektor yang biasa digunakan untuk atomic fluorescence spectroscopy yaitu detektor photomultiplier tube atau VMT. Di mana VMT ini merupakan detektor yang sangat sensitif dan juga memiliki dynamic range yang sangat lebar. Jadi tidak mudah saturate ketika intensitas yang diterimanya kuat. Kemudian kenapa begitu sensitif? Karena VMT sebetulnya menggunakan proses yang namanya photoelectron effect. Jadi ketika foton atau cahaya datang kena ke material sensitif yang ada di VMT, si material tersebut permukaannya akan melepaskan satu elektron. Kemudian akan dimultiplikasi kena ke material yang lain dari satu elektron dikali menjadi 2, dikali seterusnya sampai berjuta-juta elektron. Makanya ini dikenal dengan photomultiplier. Artinya itu pengalian foton, sebetulnya di situ pengalian elektron yang memang terkait dengan foton yang datang. Yang pertama kali mengenerate terjadinya photoelectron effect di permukaan VMT. Di mana tentunya sinyal foton yang datang itu akan sebanding dengan konsentrasi dari sampel atau analit yang akan kita deteksi. Alhasil, selain bisa AFS, selain bisa digunakan untuk identifikasi dalam artian elemen apa, AFS juga bisa digunakan untuk kuantitatif, untuk penentuan konsentrasi. Terkait dengan lampu, jenis-jenis lampu yang digunakan sebagai sumber eksitasi dari atomic fluorescence spectroscopy, jadi ada dua yang umumnya. Yang pertama dengan tipe hollow cathode lamp atau HCl, di mana HCl lamp ini memiliki kelebihan seperti ekonomis, stabil, kemudian bisa digunakan untuk berbagai elemen, mulai dari untuk mengeksitasi atom merkuri, mengeksitasi atom arsenik, dan lainnya. Tipe lampu yang kedua yaitu electrodeless discharge lamp atau EDL. Di mana EDL keunggulannya dibandingkan HCl ini memproduksi lebih tinggi intensitas. Kemudian jika atom-atom tersebut secara quantum yield-nya ini memiliki low fluorescent atau low quantum yield, nanti kita bahas, tapi kalau Ibu dan Bapak pernah mengikuti sesi photoluminescence mungkin akan tahu, akan sama gitu ya, apa definisi dari photoluminescence quantum yield atau di sini quantum yield-nya. Dan juga EDL ini bagus digunakan untuk atom-atom di mana transisi setelah tereksitasinya dia ada di UV transisi.
Sebagai contoh di sini, jika kita ingin mengeksitasi atom arsenik, AS, kita bisa gunakan lampu baik tipe HCl, hollow cathode lamp, atau EDL, di mana eksitasi wavelength-nya yang dibutuhkan ini ada di energi atau panjang gelombang 193,7 atau 194 nanometer. Tentunya untuk arsenik, deteksi method untuk AFS ini tidak bisa terjadi hanya dengan dibiarkan saja di temperatur dan tekanan atmosfer biasa. Jadi ini ketika kita ingin mendeteksi arsenik, kita harus melakukan metode namanya hydride generation. Jadi merubah arsenik menjadi hydride, di mana setelah menjadi hydride, spesies hydride, maka arsenik akan mudah sekali menguap, membentuk atom gas. Untuk unsur selenium atau Se, kita juga bisa menggunakan lampu HCl atau EDL, di mana energi eksitasi yang dibutuhkan supaya atom selenium itu berpindah dari ground state menuju excited state atau atom tereksitasi, ini dibutuhkan energinya di panjang gelombang 196 nanometer. Di mana sama deteksinya ini menggunakan metode HGAFS atau Hydride Generation Atomic Fluorescence Spectroscopy. Untuk unsur antimoni atau Sb, ini juga sama. Ibu dan Bapak bisa menggunakan lampu baik itu HCl atau EDL, di mana panjang gelombang atau energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi atom tersebut ini kurang lebih 206,8 atau 207 nanometer dengan teknik sama hydride HGAFS. Untuk bismut juga sama, bisa menggunakan HCl dan juga EDL, di mana eksitasinya Ibu dan Bapak bisa pilih, bisa menggunakan panjang gelombang 223,1 nanometer atau 306,8 atau 307 nanometer. Si bismut atomnya akan tereksitasi. Untuk tellurium atau Te, lampu yang digunakan biasa digunakan HCl, yaitu 214,3. Di mana metode yang digunakan sama gitu ya, HGAFS. Untuk tin atau Sn, lampu yang digunakan rekomendasinya ini HCl dengan panjang gelombang eksitasinya ini 224,6 atau 225. Untuk germanium ini menggunakan HCl dengan panjang gelombang eksitasi 265,1. Sedangkan untuk merkuri ini bisa menggunakan HCl atau EDL, di mana panjang gelombang energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi atom merkuri tersebut dari kondisi tidak tereksitasi atau ground state menuju tereksitasi itu 253,7 nanometer atau 254 nanometer. Di mana detection methodnya tidak menggunakan hydride generation, tetapi menggunakan kita sebutnya cold paper AFS. Jadi penguapan dingin. Karena merkuri sampelnya mudah sekali menguap walaupun di temperatur normal dan juga tekanan atmosfer. Sekarang kita bahas terkait dengan CVAFS atau Cold Paper Atomic Fluorescence Spectroscopy. Atomic Fluorescence Spectroscopy dengan penguapan dingin. Nah, metode ini biasa digunakan untuk merkuri. Oke, dimana seperti yang tadi saya sudah utarakan, merkuri ini dianalisa gitu ya pada temperatur ruang.
Makanya disebut dengan Culpeper, Atomic Fluorescence Spectroscopy. Jadi yang pertama, kita memiliki sampel, di mana sampelnya mungkin terindikasi memiliki merkuri. Biasanya yang paling melimpah itu merkuri dengan Hg2+. Kemudian Hg2+ ini kita akan mereduksinya menjadi merkuri Hg0 dengan mereaksikan dengan reduction agent, contohnya SnCl2, stannous chloride, atau sodium borohydride, atau natrium borohydride, NaBH4. Sebagai reaksi, jadi Hg2+ ditambah contohnya dengan Sn2+ dari SnCl2, dia akan mereduce menjadi Hg0 ditambah Sn4+. Atau kalau kita menggunakan reduction agentnya sodium borohydride atau NaBH4, maka Hg2+ ditambah NaBH4 ditambah water akan menghasilkan Hg0 plus NaBO2 plus 4H2. Hg0 ini nantinya akan dieksitasi oleh lampu, contohnya HCl, dengan panjang gelombang yang bertepatan dengan panjang gelombang eksitasi untuk atom merkuri. Tentunya, setelah terjadi reaksi reduksi menghasilkan Hg0, maka si Hg0 yang bersifat volatile mudah menguap di room temperature yang berbentuk gas. Dia akan ditransport, dikirimkan menggunakan gas pembawa, contohnya di sistem, contohnya argon atau nitrogen, menuju ke sel tempat lampu merkuri bertipe HCl akan mengeksitasi atom Hg dari kondisi ground state menuju tereksitasinya. Di mana lampunya kita bisa gunakan di panjang gelombang 253,7 atau 254 nanometer untuk mengeksitasi atom Hg dari ground state menuju ke excited state. Nah, ini contohnya lampu merkuri, tentunya ini di low pressure kita bisa peroleh garis di sini. Ada satu garis, di mana ini garis bertepatan kalau kita bisa ukur panjang gelombangnya dengan menggunakan spektrometer. Ini bertepatan dengan panjang gelombang 253,7 nanometer. Tentunya plus minus tergantung spektrometer yang melakukan pengukurannya. Yang pada intinya, secara teori dia akan berada di 253,7 nanometer panjang gelombang. Tentunya kalau tekanannya tinggi mungkin, jadi ada garis-garis merkuri yang lain dari lampu. Kemudian setelah tereksitasi, dia akan kembali lagi menuju ke atom ground di keadaan ground state sambil memancarkan fenomena fluorescent, di mana fenomenanya karena resonan fluorescent, maka fenomenanya panjang gelombangnya akan sama dengan panjang gelombang eksitasinya. Nah, untuk hal tersebut, bagaimana supaya kita tidak menangkap sumber lampunya, sumber panjang gelombang eksitasinya, maka deteksi emisinya biasanya seperti di fluorescence spektroskopi, kita gunakan deteksi pada sudut 90 derajat. Jika kita melihat desain optik untuk atomic fluorescence spectroscopy, desain optiknya sangat sederhana. Yang pertama, kita harus menyiapkan, contohnya ini untuk mendeteksi merkuri, AFS untuk mendeteksi merkuri dengan metode Culpeper. Jadi kita harus mempersiapkan lampu merkuri. Kenapa lampu merkuri? Karena panjang gelombang bertepatan dengan
karena yang akan kita deteksi atom merkuri gitu ya. Di mana panjang gelombang eksitasinya dia tentunya panjang gelombang eksitasi dari atom merkuri. Kemudian lampu merkuri bertipe HCl ini dia akan difokuskan dengan menggunakan lensa. Setelah dari lensa dia akan menuju ke slit, di mana slit ini merupakan bagian optik celah sempit, di mana fungsinya untuk menghasilkan garis atau cahaya merkuri yang sangat sempit. Jika ada cahaya lain di dalamnya, contohnya stray light dan lainnya, dia akan mengurangi efek tersebut. Artinya, dengan kemampuan slit yang kecil, tentunya lebarnya slit harus dioptimalisasi. Jangan sampai terlalu kecil, artinya intensitas dari lampu turun mengenai sampel. Terlalu lebar, artinya turun resolusi spektrum yang dihasilkan nantinya, gitu ya. Nah, ini slitnya ada dua, yaitu entrance slit dan juga exit slit. Kemudian sampel ada di sini. Jadi pertama tentunya ada blocks yang lain. Sampel misalkan dalam bentuk liquid, dia akan direaksikan pakai yang tadi, gitu ya. Kemudian terjadi Hg, atom yang mudah volatile, kemudian nanti dialirkan dengan menggunakan gas pembawa argon atau nitrogen menuju ke sini, ke tempat pengukurannya. Kemudian disinari oleh cahaya merkuri dengan panjang gelombang spesifik, akan terjadi fluorescent. Kalau cahaya lampu yang datang, dia akan dideteksi oleh detektor yang lain untuk memonitor apakah lampu masih dalam kondisi bagus atau tidak. Kemudian 90 derajat emisinya akan mengenai exit slit dan langsung diarahkan dengan menggunakan focusing lens menuju ke PMT. Ya. Ini desainnya 90 derajat. Kenapa harus 90 derajat? Dengan desain 90 derajat ini mengurangi efek interferensi dari cahaya merkuri yang datang. Jadi yang kita butuhkan adalah fenomena fluoresennya. Kemudian bagaimana dengan metode yang lain? Contohnya untuk deteksi unsur-unsur yang lain selain merkuri. Nah, ini AFS-nya biasa dikenal dengan Hydride Generation AFS atau Hg Atomic Fluorescence Spectroscopy atau HGAFS. Di mana HGAFS tersebut alih-alih langsung diukur senyawanya, karena senyawanya atau sampel atau unsur tersebut susah sekali bervolatile pada senyawa biasanya, tentunya kita harus mereaksikan contohnya dengan sodium borohydride untuk membentuk namanya volatile hydride gas, gitu ya, gas hydride yang volatile. Contohnya untuk arsenik, jadi arsenik 3+, As3+, ini harus direaksikan dengan sodium borohydride NaBH4 plus water, menghasilkan gas yang sangat volatile untuk ASH3, yaitu ASH3. Selenium Se4+ direaksikan dengan reducing agent sodium borohydride, ini menghasilkan H2Se. Kemudian antimoni Sb, ini dari Sb3+ menghasilkan SbH3. Untuk bismut dari Bi3+ menghasilkan BiH3. Tapi di sini yang unik di proses reaksi ini, semua reaksi menghasilkan hidrogen, di mana ini menjadi satu keuntungan. Keuntungannya untuk apa? Keuntungannya
setelah terjadinya volatile hydrate gas, kita juga bisa membakar gas tersebut dengan hidrogen yang terbentuk supaya menghasilkan atom untuk spesifik unsur-unsur tersebut, arsenik, selenium, antimoni, dan juga bismut. Dan juga kalau tellurium tentunya menghasilkan H2Te dari Te4+, tin Sn4+, menghasilkan SnH4, germanium Ge4+, menghasilkan GeH4. Oke. Jadi yang kedua sama, setelah terbentuk volatile hydrate gas, maka gas tersebut akan dibawa oleh gas pembawa, baik itu argon atau nitrogen, di mana dia akan dipanaskan atau dibakar dan mengkonversi dari volatile hydrate tersebut menjadi free atomnya. Jadi kalau arsenik jadi atom arsenik, jadi kalau hydride arsenik jadi atom arsenik, kalau tellurium hydride jadi tellurium free atomnya. Tentunya di fase gas. Setelah jadi atom-atomnya di fase gas, kemudian kita eksitasi atom tersebut dari kondisi ground state menuju ke eksitasi state dengan memberikan penyinaran monochromatic light dengan tipe HCl, hollow cathode lamp, supaya tereksitasi menuju ke atom excited state-nya. Kemudian balik lagi, terjadi fluorescent, kita tangkap fenomena fluorescentnya di 90 derajat. Bagaimana desainnya? Desainnya sebetulnya mirip. Hanya di sini yang membedakan hanyalah pemberian pembakaran. Karena tidak mudah menguap atau menjadi atom-atomnya, maksudnya tidak mudah menguap. Kalau yang tadi Hg kan sudah di level atomnya ketika menguap gitu ya. Kalau yang ini masih dalam bentuk hydride-nya. Untuk membentuk atomnya kita membutuhkan proses pembakaran, di mana proses pembakaran dari persamaan yang tadi gitu ya, ini menjadi keuntungannya jadi hidrogen, dengan menggunakan hidrogen yang dari produksi dari persamaan reduction yang tadi yang saya sudah utarakan. Ini dibakar, kemudian dari hydride-nya akan berubah menjadi atom-atom free atom dalam bentuk gasnya. Dan nanti disinari, terjadi fluorescent 90 derajat, ditangkap oleh VMT. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi intensitas dari atomic fluorescence spectroscopy? Jadi variabelnya banyak. Jadi intensitas fluorescent ini sama dengan ada faktor dari instrumen konstan, contohnya geometri, optik, efisiensi, kemudian lebar slit atau bandwidth spektra, ini juga mempengaruhi. Kemudian juga faktor yang lain adalah quantum yield, jadi efisiensi fluorescent dari atom. Makanya tidak semua atom bisa dideteksi oleh AFS. Karena salah satunya alasannya adalah bukan hanya susah menguap, tetapi memiliki quantum yield yang sangat rendah. Tentunya jika kita ingin mendapatkan intensitas AFS yang tinggi, maka kita bisa melakukannya dengan memberikan intensitas radiation atau intensitas lampu yang datang dengan intensitas yang tinggi. Selain itu juga tentunya dipengaruhi oleh jumlah atom-atom
yang ada di ground state-nya yang disinari oleh sumber eksitasinya. Karena seperti yang kita lihat, sumber eksitasi awalnya yang datang dari lampu difokuskan menggunakan slit, difokuskan dengan menggunakan lensa, maka sebetulnya jadi mereka memiliki ukuran cahayanya gitu ya. Jadi seukuran slitnya biasanya, lebarnya. Kalau ketinggiannya biasanya tergantung fokus optiknya. Jadi dia memiliki volume pengukuran di sampelnya gitu ya. Jadi tidak semua sampel yang ada di situ terukur. Jadi yang diukur hanya perpotongan antara cahaya eksitasi yang datang dengan fluoresen di 90 derajatnya saja. Semakin banyak jumlah atom yang terkena oleh cahaya sumber pengeksitasi, maka akan semakin banyak pula intensitas fluoresen yang ditangkap. Selain itu juga ada namanya fenomena self absorption dan juga matrix effect. Jadi kalau Ibu dan Bapak lihat, ini seperti persamaannya seperti persamaan Bird-Bogert-Lambert law di UV-Vis absorban spektrofotometer. Jadi kalau kita turunkan lebih lanjut, dia akan sebanding dengan konsentrasi, kemudian ada di sini faktor alfa, self absorption. Jadi self absorption itu ketika kita mengukur AFS di mana konsentrasinya sangat-sangat tinggi. Bayangkan kita ada atom di sini, di atom di dekat lain juga ada. Yang pertama, cahaya kena misalkan ke atom yang pertama di sini, tereksitasi. Kemudian balik lagi memancarkan fluoresen. Si pemancaran fluoresen ini bukannya langsung menuju ke detektor ditangkap, tetapi kena ke atom yang lain. Nah ini namanya self absorption gitu ya. Jadi diserap lagi oleh atom yang lain untuk mengeksitasi, kemudian turun lagi gitu ya. Oke. Nah, ini namanya self absorption. Jadi secara intensitasnya dia akan melemahkan. Atau efek matriksnya nanti dibahas. Terkait dengan kuantum fluoresen, kuantum yield-nya, jadi perbandingan antara jumlah foton yang teremisi gitu ya, dibagi dengan jumlah foton yang menyerap. Foton ya, mohon maaf agak keliru, bukan foton. Yang menyerap gitu ya. Untuk masing-masing atom yang kita sedang bicarakan ini memiliki quantum yield masing-masing. Tentunya quantum yield ini bergantung dari struktur atomnya dan juga unsurnya gitu ya. Kemudian juga terjadinya quenching, collision quenching. Biasanya tabrakan quenching itu antara atom ketika kita sudah menjadi free atomnya. Di situ misalkan ada oksigen, ada hidrogen, ada H2O gitu ya, itu bertabrakan, itu mengurangi yang namanya quantum yield-nya. Selain itu juga ada pressure, temperatur juga itu memberikan efek pengurangan di nilai quantum yield-nya. Nah, terkait dengan quenching effect, jadi intensitas fluoresen ini sebanding juga dengan 1/1 plus jika ada quantum quenching effect, contohnya collision quenching, maka dia akan mengurangi nilainya dari 1. Ya, artinya jika ada quencher, contohnya oksigen, H2O yang bertabrakan dengan free atom yang kita akan analisa, maka intensitasnya akan berkurang. Terkait dengan atomic fluorescence spectroscopy, teknik ini merupakan teknik yang selektif. Kenapa? Jika kita menggunakan, contohnya ingin mendeteksi arsenik, karena kita menggunakan sumber eksitasinya lampu yang memancarkan panjang gelombang eksitasi arsenik,
Maka nanti yang kita peroleh juga resonance fluorescent atau resonance fluorescent emission-nya ini sama panjang gelombangnya 193,7. Demikian pula seterusnya. Untuk mengeksitasi merkuri 253,7 nanometer wavelength, maka resonance frekuensi atau emisinya juga sama 253,7. Artinya di sini kalau kita mendapatkan emisinya 193,7 artinya itu arsenik. Kalau 196 ini selenium, kalau antimoni 206,8, bismut bisa 223,1 atau 306,8, tellurium 214,3, tin 224,6 nanometer, germanium 265,1 nanometer, dan merkuri 253,7 nanometer. Teknik AFS juga merupakan teknik yang sangat-sangat sensitif, di mana bisa digunakan tentunya bukan hanya untuk mendeteksi di level konsentrasi rendah, tetapi yang lebih tinggi juga bisa gitu ya. Jadi sangat sensitif. Kenapa alasannya? Karena teknik AFS ini teknik yang minim background gitu ya. Jadi kenapa minim background? Karena desain optiknya kita mengukur di 90 derajat, artinya interferensi dari sumber cahayanya ini tidak berpengaruh atau minimal. Jadi kita hanya mengukur sinyal tanpa harus membandingkan dengan intensitas reference atau sebelum si instrumen atau si lampu menyinari sampel. Lain halnya dengan teknik yang lain yang namanya atomic absorption spectroscopy atau AAS gitu ya. Ini juga sama, teknik untuk mengukur unsur tetapi tekniknya berdasarkan serapan, bukan fenomena fluoresennya. Ini seperti UV-Vis absorban spectrophotometer. Untuk itu desainnya, jadi desainnya akan lurus. Jadi sampel nanti dalam bentuk gas akan masuk ke sel sangat panjang. Semakin panjang semakin bagus. Dia bisa mengukur konsentrasi rendah. Kemudian lampu sumber yang datang, lampu dengan spesifik wavelength tentunya. Dia akan menyinari sampel, kemudian intensitas yang diteruskan akan ditangkap oleh detektor. Kemudian nanti akan dibandingkan ketika tidak ada sampel dan juga ada sampel. Jadi nanti kita akan dapatkan intensitasnya, gitu ya, penurunan intensitasnya. Oke. Nah, tentunya dikarenakan baik itu cahaya lampu dan juga serapan di sini terjadi gitu ya, maka backgroundnya akan tinggi. Jadi sinyalnya akan terganggu oleh background dari lampu yang datang. Mengakibatkan secara sensitivitas ini akan lebih rendah dibandingkan AFS. Ini sebagai contoh, AFS versus atomic absorption spectroscopy. Jadi kalau AFS untuk arsenik ini bisa mengukur 5 Ng per liter. Kalau yang ini konsentrasinya ini 50 Ng per liter. Oke. Ng per liter berarti berapa ini? ppb ya. Part per billion konsentrasinya. Kemudian teknik AFS juga secara linearity ini bagus sekali karena menggunakan PMT contohnya. Dan juga minimal background, maka teknik atomic fluorescent spectroscopy memiliki linearitas yang sangat tinggi. Dengan teknik yang memiliki linearitas yang sangat tinggi, maka kita tidak usah khawatir dengan pengukuran di mana konsentrasinya, baik itu konsentrasi rendah dan juga konsentrasi sampel yang sangat tinggi. Di mana respon linearitasnya bisa sampai order 7.
Artinya bisa puluhan juta. Ya. Ini contohnya sampai 10 juta foton yang datang dia masih linear. Makanya teknik AFS dikenal memiliki wide dynamic range, rentang dynamic lebar. Dari konsentrasi rendah sampai konsentrasi tinggi bisa dilakukan. Kalau dibandingkan dengan teknik yang lain, teknik serapan, Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS, di mana ini hanya sampai level PPT. Jadi kalau lebih dari sini, mungkin dia tidak akan linear kembali. Jadi ketika tidak linear, maka kita susah untuk mengkonversinya untuk tujuan quantitative analysis. Karena intensitas yang datang sudah tidak sebanding lagi dengan intensitas yang ditangkap oleh detektor, artinya tidak linear. Seperti apa secara fisik instrumen atomic fluorescence spectroscopy tersebut? Jadi di sini ada produk-produk yang diproduksi oleh brand namanya PS Analytical, di mana brand ini merupakan brand yang berasal dari UK. Yang pertama, mereka memproduksi yang namanya AFS dengan model namanya Millennium Merlin, di mana model ini merupakan model CVAFS, di mana fungsinya untuk mendeteksi merkuri, Hg. Sedangkan model yang lain ada yang namanya Millennium Excalibur, di mana model ini merupakan model HGAFS, Hydrate Generator Atomic Fluorescence Spectroscopy. Tentunya fungsinya untuk mendeteksi selain Hg. Contohnya arsenik, As, selenium, antimoni, tellurium, dan bismut. Tentunya juga dilengkapi dengan automatic sample, auto sampler, di mana bisa diterapkan baik di Millennium Merlin dan juga Millennium Excalibur. Untuk aksesorisnya juga banyak. Jadi ada kalanya aksesorisnya, contohnya misalkan kita ingin mengetahui Hg0, Hg2+, dan spesies yang lain dari Hg, kita juga bisa melakukannya dengan menggabungkan teknik AFS tersebut dengan teknik kromatografi. Baik teknik liquid chromatography atau LC dan juga gas chromatography, GC. Ada juga aksesoris untuk menangkap gas. Contohnya untuk Millennium Merlin. Jadi bagaimana, saya tidak akan bahas di sini, bagaimana cara menganalisa kandungan merkuri di gas. Jadi gas yang mengandung merkuri harus di-trap dengan menggunakan proses amalgamation. Kemudian nanti setelah di-trap gas tersebut, di gold trap namanya amalgamation, nanti harus dirilis kembali, kemudian dengan menggunakan ini, menggunakan pemanasan, kemudian akan diukur, dikoneksikan tube-nya ke Millennium Merlin. Untuk Millennium Merlin dan juga Millennium Excalibur ini biasa digunakan untuk aplikasi air gitu, air di sini udara, drinking water, wastewater, seawater, soil, sludge, plant material, food and beverage, clinical, pulp and paper, mineral, chemical process, petrochemical, dan speciation studies. Speciation studies itu artinya bukan hanya H0-nya, tetapi misalkan Hg0-nya, tapi Hg2+, kemudian senyawa yang ada Hg-nya, gitu ya, MMA, gitu ya, dan lainnya.
Selain itu juga di sini ada produk yang memang dedikasi untuk gas, namanya Sir Galahad Analyzer, model Sir Galahad 2, di mana memang ini fungsinya untuk mendeteksi merkuri di level pada fase gas secara langsung gitu ya. Ini juga ada sampel handlingnya. Jadi menggunakan gold trap amalgamation, dan ini juga ada kalau diproses di industri biasanya ini digunakan. Jadi aplikasinya untuk air, methane, LNG, liquid natural gas, propane, LPG, liquid petroleum gas, NGL, butane, condensate, naphthen, gasolin, kerosin, dan lainnya. Nah, ini biasa menggunakan Sir Galahad 2. Ini ada video sekilas terkait dengan mercury analyzer. Auto dilution. Dengan teknik For unknown AFS. samples which may have mercury concentrations outside the calibration. Yang ingin saya tunjukkan di sini, jadi ini merupakan AFS dengan model Millennium Merlin, di mana memang AFS ini digunakan untuk pendeteksian unsur merkuri, kandungan merkuri. Nah, contohnya jika Ibu dan Bapak mendeteksi sampel merkuri di water, jadi sampelnya dimasukkan ke autosampler ini, kemudian nanti akan masuk ke sini gitu ya. Di sini mungkin nggak begitu jelas. Sampel akan direaksikan dengan reduction agent yang tadi saya sudah utarakan, menghasilkan Hg+ yang bisa menguap, kemudian dibawa oleh argon atau nitrogen, kemudian masuk ke dalam, ke sel, di mana sampel tersebut akan disinari oleh lampu merkuri. Jadi ini merupakan mercury analyzer dengan teknik AFS. Jadi mercury analyzer itu bisa AFS tekniknya, bisa teknik AAS. Ini merupakan mercury analyzer dengan teknik AFS. Oke. Hello, welcome to PS Analytics Millennium Excalibur for determination of hydride forming elements. Oke. Nah, ini yang kedua. Ini merupakan teknik HGAFS dengan model Millennium Excalibur, di mana bedanya nanti setelah direaksikan menggunakan reduction agent, dia akan berubah menjadi gas, hydrate, kemudian nanti di dalamnya karena menghasilkan hidrogen, dia akan dibakar, kemudian akan disinari, dibakar menjadi free atom, kemudian nanti akan disinari, dieksitasi dengan menggunakan lampu spesifik untuk masing-masing atomnya. Tentunya di sini ketika kita ingin mengukur dari satu unsur dengan unsur yang lain, lampunya harus diganti-ganti ya. Dengan penggantian sangat mudah, pasang copot di belakang. Of hydride forming elements arsenic, selenium, antimony, tellurium, and bismuth. Millennium Excalibur is a laboratory of switching valve alternates between blank products to the detector, then designed to min 410. The rate of each stream is determined by the bore size of the pump tubing. Jadi di sini kalau menggunakan ada water gitu ya, kemudian ada hasil produk dari reaksi hydrate, maka hasil produknya ini desainnya bagus gitu ya. Jadi hasil produknya dia akan balik ke sini, dia akan ke bawah, sedangkan gasnya akan ke dalam. Jadi ini seperti teknik pemisahan gitu ya.
and by the rational speed stream of argon, the hydrides are atomized and the signal rapidly rising. This data is a photo multiplier. Ini yang tadi gitu ya. Ini ada volume di mana sampling volume di mana ini merupakan perpotongan antara cahaya lampu yang datang yang menyinari kemudian dengan dengan arah datangnya dengan sinyal dengan perpotongan antara lampu eksitasi yang datang dengan penangkapan emisinya di 90 derajat. Multiplier tube detects fluorescence rapidly rises to a maximum level when the valve switches from the blank solution to the sample solution. This level will remain steady. Nah, ini contohnya 1 ppb untuk selenium kita dapatkan. Until the sampling period is finished. The signal will then be obtained. Limits of detection for each element are. Ini untuk limit detection-nya. Untuk AS bisa mengukur sampai 2 ppt, part per trillion, selenium 1 ppt, antimoni 2 ppt, bismuth 10 ppt, tellurium 10 ppt. Shown on this slide. Tentunya sekarang semakin lebih baik for further gitu ya. Information and range. Terkait dengan aplikasinya, tentunya kita bisa menggunakan aplikasinya untuk berbagai bidang, contohnya lingkungan, pendeteksian, unsur-unsur yang tadi, merkuri dan lainnya untuk drinking water, air minum, wastewater, seawater, soil, sludge, ambient air, gitu ya, di gas udara juga workroom air dan lainnya. Kemudian untuk makanan juga bisa makanan, fish, seafood, kemudian fruit juice, dan lainnya. Di bidang klinik juga contohnya kandungan merkuri di rambut, di urin, di blood, plasma, dan lainnya. Di industri, mining, karena merkuri contohnya itu bisa menimbulkan korosi. Kalau tidak di maintenance kandungannya, maka fasilitas pabrik bisa terkorosi dan efek negatif yang lain bisa ambruk. Kemudian di petrochemical bisa diukur kandungannya merkuri di LNG, condensate, naphthalene, fuel, itu bisa diukur. Tapi hari ini kita tidak bahas keseluruhan aplikasi yang disebutkan. Contohnya misalkan di sini aplikasi untuk lingkungan. Jadi ketika kita ingin mengukur baik itu Hg, arsenik, Sb, dan Se dengan menggunakan atomic fluorescence spectroscopy dengan berbagai jenis sampel, mulai dari water, maka di sini digestion protokolnya itu ya. Jadi menggunakan bromination. Kalau Hg ketika water. Kemudian kalau AS ini menggunakan Ki atau ascorbic acid dan Sb, Se menggunakan HCl. Jika kita ingin menganalisa dari sampel biota, kita menggunakannya untuk Hg, HNO3 atau H2O2, hydrogen peroxide. Kalau AS bisa menggunakan HNO3 atau H2O2. Sb juga sama, Se juga sama. Kalau mineral bisa menggunakan kalau Hg, HNO3, H2SO4, dan lainnya. AS aqua regia, Se aqua regia. Contohnya, mendeteksi total merkuri, berarti totalnya saja, tidak speciation-nya. Kalau ingin speciation-nya, yang tadi kita bisa lakukan dengan berbagai hal, penggabungan dengan LC, GC, di sistem AFS yang digunakan. Jadi untuk total merkuri di drinking water, surface water, ground water, kemudian saline water,
di level ppm, ppb, dan juga ppt. Yang pertama, ambil 10 ml sampel, kemudian tambahkan bromin atau bromate solution. Ini akan mengkonversi semua spesies Hg ke Hg2. Kemudian diamkan 30 menit di ruang temperatur ruang, kemudian buat 50 ml-nya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya simulate fresh water. Kalau nilai certified-nya ini 2,5 plus minus 0,13 ppb atau mikrogram per liter. Oh, yang tadi mohon maaf, nanogram per liter berarti ppt, yang ini ppb. 2,45 plus minus 0,04 ppb nilai yang didapatnya. Kemudian ada NIST SRM 16416 freshwater, di mana nilai sertifikatnya sebesar 1,52 plus minus 0,04 ppm. Dengan menggunakan AFS kita peroleh 1,47 plus minus 0,04 ppm. Contoh yang lain, pendeteksian arsenik. Contohnya di water. Jadi yang pertama, sampel preparasinya ambil 10 ml water sampel, tambahkan 30 ml HCl, kemudian tambahkan 2 ml Ki, kalium iodida, atau ascorbic acid, kemudian diamkan 30 menit di room temperature, kemudian diukur. Di sini kita dapatkan kalau untuk case 2 nearshore water ini nilai sertifikatnya 1,01 plus minus 0,07, sedangkan nilai yang diperoleh dengan pengukurannya 1,08 plus minus 0,18 dan lainnya. Untuk selenium, kalau untuk selenium, sampel dipreparasi, diambil 10 ml, ditambahkan 30 ml HCl, kemudian dipanaskan 140 derajat Celcius sampai 30 menit. Kemudian baru diukur. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Di sini ada pengukuran Hg, di mana diukur pada inlet 1 sampai inlet 3 dan outlet 1 sampai outlet 3. Di mana outlet hasil pengukurannya ini kurang dari 0,01 ppb. Ketika masuk ini 428,5 plus minus 5,1 ppb. Nah, dari data sini kita bisa peroleh bahwa teknik AFS bisa mengukur baik itu sampai level ppt part per trillion nanogram per liter atau ke ppb part per trillion mikrogram per liter. Bagaimana cara mengukur total merkuri di soil sedimen atau juga di lumpur? Jadi yang pertama, ambil 1 gram sampel yang dry, kemudian tambahkan 16 ml aqua regia, kemudian diamkan 10 menit di room temperatur, kemudian buat 50 ml sampel. Nah, di sini diperoleh, jadi di sini ada standar sampel NIST 8406 dan lainnya, kemudian tersertifikatnya nilainya 0,06 dan seterusnya. Untuk nilai yang diukur kita dapatkan 0,058 plus minus 0,003 dengan menggunakan AFS. Untuk selenium, preparasinya ambil 1 gram
sampel yang kering, kemudian tambahkan 16 ml aqua regia, kemudian panaskan 120 derajat Celcius untuk 10 menit, kemudian siapkan sampel untuk dilakukan pengukuran. Tentunya aplikasi yang lain, contohnya untuk food safety, karena keamanan makanan itu penting dari kandungan-kandungan logam berbahaya, contohnya merkuri dan lainnya, kita bisa menggunakan bukan hanya teknik AFS saja, tetapi kombinasi dengan ini namanya kromatografi. Nah, di luarnya ini ada kolom kromatografi. Untuk apa penggabungan tersebut? Untuk metal speciation studies. Jadi bukan hanya merkuri di Hg, tapi juga senyawa merkurinya bisa dideteksi, bisa dibedakan speciation dengan menggunakan liquid chromatography. Kalau mudah menguap, nanti bisa menggunakan kombinasi dengan GC. Jadi bisa baik total inorganic arsenic juga bisa, inorganic selenium speciation juga bisa, antimony speciation juga bisa. Jadi menggabungkan atomic fluorescence spectroscopy dengan liquid chromatography. Tentunya kita bisa gunakan teknik tersebut untuk sampel baik itu water, fish, seaweed, fruit, rice, dairy juga bisa. Bagaimana mendeteksi merkuri dengan menggunakan teknik AFS pada sampel, contohnya food sample, contohnya fish, diambil 0,5 gram daging ikan yang kering atau 2 gram yang basah, tambahkan 5 ml HNO3, fungsinya ini untuk mendigest dagingnya tentunya. Kemudian dipanaskan 120 derajat selama 1 jam. Tambahkan juga 1 ml H2O2, kemudian panaskan kembali 30 menit selama 30 menit. Dan tambahkan 1 ml HCl, asam klorida. Nah, di sini diperoleh contohnya sarden diperoleh 58,2 nanogram per gram konsentrasi. Squid 23,9, tuna, wah ini tunanya tinggi karena tuna memakan ikan-ikan kecil terakumulasi menjadi pemangsa. Seharusnya pemangsa dia akan memiliki kandungan lebih besar, gitu ya. Atau misalkan coba kita lihat ya. Contohnya ada shrimp nggak di sini ya? Nah, ini shrimp juga lumayan tinggi. Selain shrimp, mana lagi ya? Karena susah berpindah, jadi kalau terjadi di perairan tercemar, dia akan kandungannya akan tinggi. Atau contohnya kerang, mana nih kerang ya? Kerang hijau gitu. Karena dia tidak berpindah, misalkan di Teluk Jakarta, dia pasti akan memiliki kandungan merkuri yang tinggi. Oke. Ini sama yang tadi itu ya. Teknik bagaimana mempersiapkan sampel untuk deteksi merkurinya di fish. Kemudian ini ada bagaimana cara preparasi untuk mendeteksi arsenik di oyster, di kerang, jenis oyster. Jadi persiapkan sampelnya adalah ambil 0,1 gram dry oyster atau 1 gram oyster dalam kondisi basah, kemudian tambahkan 3 ml HNO3, panaskan 120 derajat selama 1 jam, tambahkan 1 ml hidrogen peroksida, panaskan lagi 120 derajat untuk 30 menit, tambahkan 10 ml persulfat,
tambahkan 50 ml HCl, panaskan 120 derajat selama 1 jam, tambahkan kalium iodida 2 ml atau ascorbik acid, kemudian ambil volume sampel, kemudian diukur. Untuk selenium, jadi diambil 0,2 gram sampel kering atau 2 gram sampel basah, tambahkan 3 ml HNO3, panaskan 120 derajat Celcius selama 1 jam, tambahkan 1 ml H2O2, panaskan kembali selama sampai 100 pada temperatur 120 derajat Celcius selama 30 menit, tambahkan 30 ml HCl, panaskan selama 1 jam pada temperatur 120 derajat Celcius. Ini diperoleh konsentrasi yang ditemukan ini 1,602 plus minus mikrogram per gram ikan kod. Tentunya selain total Hg, kita juga ingin mengetahui speciation dari Hg-nya. Karena contohnya metil merkuri ini sangat toksik juga gitu ya. Jadi dilihat dari toxicity, contohnya arsenik, jadi AS4, AS5, AS3, AS3 yang inorganik, ini toxicity-nya jauh lebih tinggi AS3 dibandingkan AS4. Kemudian DMA, MMA lebih tinggi organik, toxicity-nya dibandingkan DMA. Makanya kita juga penting selain untuk mengukur total merkuri juga masing-masing konsentrasi dari spesiesnya. Untuk itu kita bisa menggabungkan teknik AFS dengan teknik kromatografi. Baik itu teknik liquid kromatografi ataupun gas kromatografi. Kalau di petroleum biasanya gasnya juga diukur gitu ya, gas kromatografi. Dan semuanya digunakan penggabungan antara liquid kromatografi, gas kromatografi, dan atomic fluorescence spectroscopy. Sebagai contoh, ini merupakan spektrum atau peak dari kromatogram LC, pencampuran antara MEHgCl, metil merkuri, dan juga Hg2+. Di mana dengan menggunakan kolom ini kita bisa memperoleh retention time untuk metil merkuri pada LC ini kurang lebih 7 detik. Dalam detik ya ini ya. Kemudian Hg2+ ini di 13 detik. Selain itu juga di sini, contohnya ini arsenic speciation. Jadi bukan hanya AS3 mendeteksi AS3, tetapi DMA, MMA, dan juga AS bisa dideteksi. Oke. Tentunya konsentrasinya juga kita bisa peroleh. Ini contoh spesiasi dari AS, baik itu AS-BET, AS3, DMA, MMA, AS5. Dengan menggunakan penggabungan HPLC dengan detektor UV, dengan teknik method AFS, Hg, Hydrate Generation. Kemudian untuk selenium speciation kita bisa peroleh selenocysteine, selenite, selenomethylamine, selenosugar, selenate. Dengan menggunakan kombinasi teknik HGAFS dan juga high pressure liquid chromatography dengan detektor UV visible detector. Kesimpulannya, untuk atomic fluorescence spectroscopy yang hari ini kita bahas,
Yang pertama, atomic fluorescence spectroscopy mengukur cahaya fluoresen atau fluoresen emisi yang diemisikan ketika atom tereksitasi kemudian kembali menuju ke atom di level ground state-nya, di mana sumber eksitasinya tergantung unsur-unsur yang ingin kita deteksi dengan menggunakan sumber eksitasi lampu dengan tipe HCl, hollow cathode lamp, atau EDL. Dikarenakan fluorescent intensitas sebanding atau proporsional dengan konsentrasi, maka kita dengan teknik ini bukan hanya bisa mengidentifikasi, tetapi juga bisa melakukan trace element quantification. Teknologi AFS tentunya suitable untuk elemen-elemen yang bisa membentuk hydride. Contohnya arsenik, selenium, Sb, bismut, Sn, Te, dan germanium. Bukan hanya membentuk hydride, juga bisa digunakan untuk Hg, di mana Hg dengan proses cold vapor atomic fluorescence spectroscopy. Terkait dengan detection limit, seperti yang sudah diutarakan, AFS dengan kombinasi optik yang baik, sudut penangkapan yang baik, ini bisa menangkap extreme concentration. Dimulai PPT sampai lebih tinggi, gitu ya. Karena tentunya juga selain bisa mendeteksi low level, juga AFS memiliki high dynamic range. Artinya detektor masih menangkap secara linear walaupun konsentrasi tinggi. Keuntungan dari teknik AFS tentunya high sensitivity, artinya bisa mendeteksi trace element sampai level PPT. Pada beberapa kasus lebih baik juga dibandingkan dengan teknik ICP MS sekalipun. Kemudian good selectivity artinya bisa membedakan ini dari mercury, ini dari selenium, ini dari Te, dan lainnya. Low background interference karena senyawa-senyawa selain atom yang kita ukur secara desain dia akan dikeluarkan jadi yang uap, kecuali ada gas yang menguap, contohnya H2 misalkan atau oksigen, dia akan ikut. Kemudian selain itu juga teknik fluoresen karena pengambilan sinyalnya 90 derajat, dia akan mengurangi interferensi dari background. Dan tentunya harganya jauh lebih murah. Selain itu juga keterbatasan, tentunya selain ada keuntungan juga ada keterbatasan teknik ini. Yang pertama, tidak semua elemen yang ada di tabel periodik bisa dideteksi oleh teknik atomic fluorescence spectroscopy. Karena tidak semua unsur itu tidak mudah menguap. Kemudian juga hanya bisa untuk yang hydride forming, terbentuk hydride. Jadi artinya tidak semua tabel periodik elemen di tabel periodik unsur bisa dideteksi oleh teknik AFS. Jadi AFS, selectivity, sensitivity, kemudian freedom atau minimum dari interference, kemudian linear working range atau dynamic high dynamic range, kemudian sangat mudah dioperasikannya, kemudian secara cost juga low cost. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya utarakan di pagi ini terkait dengan atomic fluorescence spectroscopy. Di mana secara prinsipnya teknik AFS ini merupakan teknik fenomena serapan ketika atom berinteraksi atau materi berinteraksi dengan cahaya eksitasi yang kita berikan.
dengan teknik penangkapan sinyal, yaitu dengan fenomena fluoresen dan 90 derajat teknik penangkapannya. Layaknya seperti kita membahas fluoresen spektrofotometer. Kalau spektrofotometer, fluoresen spektrofotometer, fluoresennya di level molekul, tapi kalau atomic fluoresen spektroskopi, fluoresen yang terjadi ada di level atom. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang menyempatkan hadir walaupun ini hari Minggu, weekend. Mudah-mudahan dengan menghadiri acara Spektroskopik School kali ini ada informasi yang bermanfaat yang diperoleh. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan mencari ilmunya. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa lebih baik. Mudah-mudahan bangsa kita selalu utuh, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Mudah-mudahan berbagai problem di perbatasan mudah-mudahan segera terselesaikan. Mudah-mudahan juga kepada bangsa Indonesia yang berniat ingin melepaskan diri dari NKRI, contohnya Papua, mudah-mudahan tidak terjadi. Dan semoga kondisi dunia menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa kami informasikan, kami sharing di pagi ini. Kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami mohon izin pamit. Sampai bertemu di acara kami selanjutnya. Terima kasih Ibu dan Bapak.